Tolong rekan media, blitznya dimatikan dulu ya. Ya. Silakan duduk. Kemudian bagaimana sikap saudara terhadap dakwaan tersebut? Apakah akan menyampaikan sendiri atau diwakili oleh tim penasihat hukum? Bapak-bapak hakim-hakim majelis, kami akan mengajukan eksepsi. Akan mengajukan eksepsi? Eksepsi. Ya. Yang akan mohon izin akan disampaikan oleh penasihat hukum. Baik, silakan. Terima kasih. Ya, majelis hakim yang kami hormati, mengingat cukup lamanya perkara penyidikan ini dan terdakwa sudah ditahan hampir 4 bulanan, maka kami izin mengajukan eksepsi hari ini juga, saat ini juga. Mohon pengunjung untuk tenang ya, tertib ya. Tidak perlu tepuk tangan. Hargai ruang persidangan ini ya, hargai juga terdakwa. Jadi untuk eksepsi artinya saudara sudah siap? Sudah siap. Untuk dibacakan saat ini? Saat ini. Oke. Baik, demikian penuntut umum ya. Untuk itu memberikan kesempatan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Kami berikan kesempatan. Kami juga sudah siapkan PDF-nya untuk bisa ditampilkan. Mohon izin. Ada. Sudah kami sambungkan dengan panitera. Yang penting dibacakan dulu saja. Ya. Terpenting dibacakan ya. Demikian. Silakan kalau sudah siap. Silakan kalau ada kopinya. Ada. Kami mohon izin akan kami bacakan pokok-pokoknya saja. Jadi hakim. Demikian penuntut umum ya, tidak keberatan. Ya. Ya, inti dari eksepsi. Intinya yang diajukan eksepsi. oleh... Tapi tidak terlepas dari apa yang sudah kami bagikan tadi. Kesemuanya sudah termuat di dalam sini. Sudah ya? termuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim yang terhormat, izinkan kami menyampaikan nota keberatan terhadap kasusnya Thomas Trikasih Lembong. Kita semua tentu ingin menempatkan hukum berdaulat di atas semua kepentingan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa negara kita adalah negara hukum. Salah satu pilar penting bagi tegaknya negara hukum adalah adanya peradilan bersih dan akuntabel. Sebab hukum tanpa peradilan bersih adalah hukum yang ditulis di atas air. Bahkan hitam putihnya peradaban sebuah bangsa ditentukan oleh peradilannya. Majelis hakim yang terhormat, peradilan sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan, menjadi rumah perlindungan bagi siapa saja warga negara yang diperlakukan sewenang-wenang, termasuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat hukum yang mendakwa seseorang tanpa adanya tindakan yang melanggar hukum. Hal ini juga dialami oleh terdakwa saudara Thomas Trikasih Lembong. Semua mengenalnya sebagai orang yang baik dan profesional, seseorang yang telah berkontribusi nyata untuk negara, tetapi justru dirampas kemerdekaannya dengan dijadikan terdakwa dengan dakwaan yang tidak jelas, dakwaan yang tidak cermat, dakwaan yang tidak lengkap. Bahkan dalam dakwaan terdakwa Thomas Trikasih Lembong dipaksa untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini menunjukkan jaksa penuntut umum sesungguhnya telah error in person dalam perkara ini. Kasus ini jelas-jelas dipaksakan untuk menjerat terdakwa secara sewenang-wenang, karena pasal-pasal dalam undang-undang yang dituduhkan untuk menjerat terdakwa tidak ada sama sekali yang terkait dengan undang-undang tindak pidana korupsi sebagaimana lex specialis, tetapi terkait dengan undang-undang lain yang bukan menjadi kompetensi pengadilan tindak pidana korupsi untuk mengadilinya. Kami sangat prihatin bagaimana sebuah kekuasaan yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum justru digunakan oleh penuntut umum secara sewenang-wenang untuk menghancurkan keadilan seseorang yang harusnya dilindungi. Majelis hakim yang terhormat, sungguh kami miris terdakwa disangka melakukan korupsi, sementara
1 rupiah pun penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke terdakwa baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bahkan semua kinerja keuangan selama beliau menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan tidak ditemukan sama sekali adanya penyelewengan pengelolaan keuangan, semuanya clean and clear. Kami percaya Majelis Hakim yang terhormat akan memimpin persidangan ini dengan seadil-adilnya, memulihkan hak keadilan bagi terdakwa yang dirampas secara paksa dan sewenang-wenang, mengembalikannya kepada keluarga yang telah lama menantinya dengan penuh air mata kepedihan. Majelis Hakim yang terhormat, dengan ini izinkan kami penasihat hukum Saudara Thomas Trikasih Lembong menyampaikan nota keberatan eksepsi sebagai berikut. Izin melanjutkan yang mulia. A. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara akuo. Eksepsi kompetensi absolut. Majelis Hakim yang mulia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf C Undang-Undang Pengadilan Tipikor Junto, pasal 14 dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, berdasarkan penjelasan sebagai berikut. Bahwa di dakwaan primer dan dakwaan subsidiar, terdakwa dipersalahkan pada pokoknya melanggar peraturan-peraturan yang dijadikan dasar dalam surat dakwaan untuk menyatakan adanya unsur perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum merupakan norma hukum dalam ruang lingkup perdagangan dan pangan yang mengatur secara khusus sanksi pidana di bidang perdagangan dan pangan, bukan sanksi di bidang tindak pidana korupsi. 2. Bahwa Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani maupun Undang-Undang Perdagangan mengatur ketentuan khusus mengenai sanksi atau ketentuan pidana, sehingga ditinjau dari hukum pidana formil, peraturan-peraturan tersebut merupakan ketentuan pidana khusus atau istimewa atau dikenal dalam hukum lex specialis systematic. Lebih lanjut, peraturan mengenai peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, peraturan presiden nomor 71 tahun 2015, dan juga peraturan Menteri Perdagangan merupakan perbuatan-perbuatan administratif. 3. Bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah memberikan batasan-batasan terhadap perbuatan apa saja yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagaimana telah dinyatakan secara tegas dalam pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya, di mana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini adalah baik hukum pidana material maupun untuk hukum pidana formil. Berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya diberlakukan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap undang-undang yang mengatur sanksi tindak pidana korupsi, seperti pelanggaran terhadap undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyatakan secara tegas adanya sanksi tindak pidana korupsi. 4. Bahwa maksud dari tujuan pasal 14 Undang-Undang Tipikor tersebut sejalan dengan pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana pasal 6 huruf C Undang-Undang Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Sedangkan pelanggaran yang disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak ada satupun
yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang sebagai tindak pidana korupsi. Inkasu, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Undang-Undang Perdagangan. Tidak ada undang-undang tindak pidana korupsi. Pembatasan pengertian perbuatan melawan hukum dalam pasal 6 huruf C Undang-Undang Pengadilan Tipikor juga sejalan dengan pasal 30 ayat 1 huruf D Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur kewenangan jaksa dalam penuntutan tindak pidana korupsi. 5. Bahwa pada faktanya dasar hukum dari surat dakwaan jaksa penuntut umum untuk menilai adanya tindakan terdakwa untuk melakukan, adanya tindakan terdakwa untuk memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, tidak ada satupun ketentuan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang menyatakan secara tegas bahwa tindakan terdakwa adalah tindakan perbuatan melawan hukum dalam undang-undang korupsi. 6. Bahwa apabila benar hasil audit BPKP terkait penghitungan kerugian keuangan negara tertanggal 20 Januari 2025 yang dijadikan dasar penuntut umum untuk menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara, pada faktanya penyidik tidak cukup bukti inkasu perbuatan melawan hukum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak secara tegas menyatakan sebagai tindak pidana korupsi, di mana terhadap hal demikian menurut pasal 6 huruf C Undang-Undang Pengadilan Tipikor junto pasal 14 Undang-Undang Tipikor, maka seharusnya penyidik segera menyerahkan berkas perkara kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata sebagaimana tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang Tipikor. 7. Bahwa tindakan terdakwa menerbitkan persetujuan impor dalam perkara akuo dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan yang dalam kewenangannya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 8. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dapat dipermasalahkan terhadap pejabat pemerintah atau pejabat tata usaha negara yang dalam perkara akuo terdakwa adalah sebagai Menteri Perdagangan dalam hal menjalankan kewenangannya, apakah telah terjadi melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang dan atau bertindak sewenang-wenang secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 9. Bahwa yang berwenang menguji pelaksanaan kewenangan pejabat pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. 10. Pada faktanya sampai saat ini tidak terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa penerbitan persetujuan impor, kami tegaskan bahwa persetujuan impor yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara akuo terdapat pelanggaran mengenai kewenangan tentang penerbitan keputusan pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 11. Bahwa sekalipun terdapat pelanggaran dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pejabat tata usaha negara, maka sanksinya administrasi berupa ganti kerugian dan bukan tindak pidana korupsi. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili pokok perkara akuo, serta sudah sepatutnya demi hukum menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Dilanjutkan. Kami lanjutkan Majelis Hakim. Surat dakwaan aqua in error persona, bahwa dalam menguraikan peristiwa melawan hukum, menyalahgunakan wewenang dan terkait kerugian keuangan negara dalam surat dakwaannya, jaksa
penuntut umum hanya menguraikan perbuatan-perbuatan yang pada faktanya tidak dilakukan oleh terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Bahwa yang dimaksud dengan error in persona atau salah orang adalah kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi dalam tahap pengadilan maupun kekeliruan terhadap orangnya yang terjadi pada tingkat penuntutan. Error in persona dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan salah satu jenis tindakan destruktif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang. Lebih lanjut, M. Yahya Harhab mengartikan error in persona sebagai diskualifikasi in person, yang berarti bahwa orang yang ditangkap atau ditahan mengalami kesalahan. Bahwa mengacu halaman 28 dan 33 surat dakwaan, diperoleh fakta bahwa pihak-pihak yang melakukan pembayaran baik kepada pajak dan atau PT PPI, inkasu biaya masuk, PDRI dan jual beli gula sampai akhirnya oleh jaksa penuntut umum dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara adalah transaksi yang tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan dilakukan oleh 9 perusahaan swasta selaku penjual gula dan sebagai wajib pajak. Bahwa pertanggungjawaban atas pembayaran penerimaan negara, inkasu biaya masuk dan PDRI merupakan tanggung jawab pribadi dari wajib pajak yang bersangkutan dan sesuai dengan azas pertanggungjawaban personal dalam hukum pidana yang menyatakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana bersifat pribadi. Dengan demikian, terdakwa selaku Menteri Perdagangan demi hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Kami tegaskan kembali, terdakwa selaku Menteri Perdagangan demi hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Bahwa oleh karena jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah menetapkan terdakwa sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh 9 perusahaan dengan PT PPI, telah membuktikan jaksa penuntut umum telah error in persona dalam menetapkan Thomas Trikasih Lembong sebagai terdakwa dalam perkara ini. Kami tegaskan, telah membuktikan jaksa penuntut umum telah error in persona dalam menetapkan Thomas Trikasih Lembong sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dilanjutkan. Izin melanjutkan yang mulia. Kegiatan importasi gula dalam perkara aku periode 2015 sampai dengan 2016 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku lembaga yang memiliki kewenangan konstitusionalitas untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, dakwaan penuntut umum yang didasarkan pada laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara nomor PE 03-R/R-51-51-D5-01/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia haruslah dinyatakan batal demi hukum. Bahwa dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut umum menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara dalam perkara akuo yang didasarkan pada laporan hasil audit BPKP terkait perhitungan kerugian keuangan negara tertanggal 20 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam halaman 6, 44, 51, dan 90 surat dakwaan jaksa penuntut umum dianggap telah dibacakan. Bahwa pada faktanya kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 sampai dengan 2016 di mana terdakwa Thomas Trikasih Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 sampai 2016 telah diaudit oleh BPKRI berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tata niaga impor tahun 2015 sampai dengan semester 1 tahun 2017 pada Kementerian Perdagangan dan instansi atau entitas terkait nomor 47 tertanggal 2 Maret 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai LHP BPK 2015 sampai dengan 2017. Di mana LHP BPK 2015 sampai dengan 2017 tersebut telah menyimpulkan tidak terjadi kerugian keuangan negara dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan 2016. Bahwa
Berdasarkan pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Perbendaharaan Negara, BPK hanya akan menindaklanjuti pemeriksaan dengan audit investigatif perhitungan kerugian keuangan negara apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI ditemukan kerugian keuangan negara dan unsur pidana. Bahwa kewenangan BPK RI dalam melaksanakan audit tersebut senyatanya didasarkan pada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan BPK RI berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang BPK. Hal ini juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 yang telah diubah dengan SEMA RI nomor 1 tahun 2005 yang intinya menyatakan bahwa yang memiliki wewenang untuk mendeklarasikan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan RI. Sedangkan kewenangan BPKP hanya didasarkan pada peraturan presiden. Pada pokoknya BPKP tidak memiliki wewenang audit kembali terhadap hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI, apalagi audit investigatif pro justisia untuk pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Adapun sampai dengan saat ini tidak pernah terdapat putusan pengadilan, penetapan dan atau keputusan yang membatalkan LHP BPK 2015 sampai dengan 2017. Sehingga laporan hasil audit BPKP terkait perhitungan kerugian keuangan negara atas tertanggal 20 Januari 2025 telah ne bis in idem dan tidak berdasar. Dengan demikian, surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah bertentangan dengan hukum ne bis in idem dan error in juris, dan surat dakwaan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan batal demi hukum. Dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap. Uraian unsur melawan hukum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap karena seluruh pengakuan persetujuan impor oleh terdakwa dibuat sesuai dengan kewenangan Menteri Perdagangan, telah memenuhi asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan pemisahan fungsi di dalam Kementerian Perdagangan, khususnya tentang penerbitan pengakuan impor, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Bahwa jaksa penuntut umum dalam dakwaan halaman 2 sampai dengan halaman 4 dan halaman 49 sampai dengan halaman 51 menguraikan unsur melawan hukum yang merujuk pada kebijakan-kebijakan Menteri Perdagangan sebagai berikut, dianggap dibacakan, bahwa uraian dakwaan jaksa penuntut umum tersebut tidak cermat dikarenakan seluruh peristiwa yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum tidak memperhatikan proses penugasan Menteri BUMN kepada PT PPI dan juga adanya pasal 5 ayat 8 Perpres nomor 71/2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Bahwa penugasan PT PPI didasarkan pada surat Menteri BUMN nomor S 887/MBU/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dan rapat koordinasi tertanggal 28 Desember 2015. Bahwa untuk melaksanakan penugasan tersebut, PPI dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha lainnya, dalam hal ini melakukan kerjasama dengan 8 perusahaan swasta sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 8 Perpres 71/2015 dianggap dibacakan. Bahwa keputusan Menteri Perdagangan berupa pengakuan impor harus melalui tahapan pengecekan syarat-syarat permohonan persetujuan impor yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dirjen Daklu dari Kementerian Perdagangan dan persetujuan impor diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 2 huruf A jungto pasal 9 ayat 2 huruf C Undang-Undang Kementerian Negara, pada pokoknya kewenangan menteri, ya, inkasu Menteri Perdagangan adalah merumuskan, menetapkan dan
di bidangnya, yang dalam pelaksanaan kewenangan tersebut Menteri Perdagangan dibantu oleh Dirjen sebagai pelaksana. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh terdakwa dalam perkara akuo secara hukum merupakan suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terdakwa telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf F Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya keputusan terdakwa yang telah sesuai dengan kewenangan sebagai Menteri Perdagangan dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa pengakuan persetujuan impor Kementerian Perdagangan mengacu pada pasal 14 huruf D dan H Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2015 dianggap dibacakan. Bahwa penerbitan pengakuan persetujuan impor adalah merupakan pelaksanaan kewenangan terdakwa sebagai Menteri Perdagangan yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, sehingga penilaian terhadap penggunaan kewenangan terbatas pada ketentuan pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, uraian unsur melawan hukum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap karena seluruh pengakuan persetujuan impor oleh terdakwa merupakan tindakan administratif dalam jabatan sebagai Menteri Perdagangan yang dilaksanakan sesuai kewenangan sebagai Menteri Perdagangan serta telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dilanjutkan yang mulia. Izin yang melanjutkan yang mulia. D2. Uraian di dalam surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menguraikan peristiwa mengenai harga beli gula kristal putih yang dilakukan oleh Induk Koperasi Kartika, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit dan atau Pusat Kepolisian Polisi Daerah dari PT Angels Products, PT Makassar Tene, PT Sentra Usaha Tama Jaya, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Furnindo, PT Duta Sugar Internasional, PT Berkah Manis Makmur, atau disebut 8 perusahaan swasta. Meskipun dalam dakwaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dari realisasi kerjasama telah menjadi dasar perhitungan kerugian negara. Majelis Hakim yang mulia, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menguraikan peristiwa mengenai harga beli GKP yang dilakukan oleh Induk Koperasi Kartika, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit dan atau Pusat Koperasi Polisi Daerah dari 8 perusahaan swasta berdasarkan penjelasan sebagai berikut. 1. Bahwa jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya menguraikan pelaksanaan operasi pasar GKP yang dilakukan oleh Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Inkopol, serta Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit dan atau Pusat Koperasi Polisi Daerah atau selanjutnya disebut dengan SKKP atau Puskopol, sebagaimana tercantum di dalam halaman 9 sampai dengan 38 dan halaman 52 sampai dengan 83 surat dakwaan. Namun di dalam hal ini, jaksa penuntut umum tidak menguraikan harga jual beli GKP oleh Inkop Kartika, Inkopol, dan SKKP atau Puskopol TNI Polri dari 8 perusahaan swasta dalam pelaksanaan operasi pasar GKP. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum juga telah menguraikan adanya keuntungan sebesar Rp75 per kilogram untuk Induk Koperasi Kartika tanpa menyebutkan dasar harga jual beli GKP yang dibeli dari PT Angels Products sebagai berikut, dianggap dibacakan. 3. Sedangkan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menjelaskan secara rinci bagaimana PT PPI telah membeli GKP dari 8 perusahaan swasta sebesar Rp9.000 per kilogram
dibandingkan dengan harga patokan petani atau HPP sebesar Rp8.900 per kilogram sebagaimana tercantum di dalam halaman 23 dan 68 dakwaan primer dan subsidiar sebagai berikut dianggap dibacakan. 4. Bahwa jaksa penuntut umum dalam hal ini telah menguraikan di dalam surat dakwaan terkait adanya harga jual beli GKP antara PT PPI dengan 8 perusahaan swasta yang menjadi dasar kerugian negara terkait pemenuhan stok serta stabilisasi harga gula. Namun, terhadap pembelian GKP oleh Induk Koperasi Kartika, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit dan atau Pusat Koperasi Polisi Daerah tidak dijelaskan secara rinci dan lengkap sehingga menjadi tidak jelas dasar kerugian terhadap pembelian GKP oleh Induk Koperasi Kartika, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit dan atau Pusat Koperasi Polisi Daerah. 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka surat dakwaan menjadi kabur dan tidak jelas atau obscurable. Karena di dalam hal ini, jaksa penuntut umum di dalam menguraikan surat dakwaannya tidak menguraikan peristiwa mengenai harga beli GKP yang dilakukan oleh Induk Koperasi Kartika, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit dan atau Pusat Koperasi Polisi Daerah dari 8 perusahaan swasta. Meskipun bea masuk dan pajak dalam rangka impor dari realisasi kerjasama dimaksud menjadi dasar nilai kerugian negara. Bahwa oleh karena surat dakwaan tidak cermat dan tidak lengkap, sudah sepatutnya demi hukum yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara quo menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Izin dilanjutkan yang mulia. Melanjutkan yang mulia. D3. Uraian mengenai kerugian negara dalam surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap karena perhitungan kerugian negara di dalam surat dakwaan mengabaikan pasal 4B Undang-Undang 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara junto pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1. Bahwa dalam halaman 38, 44, 83 dan 89 surat dakwaan, jaksa penuntut umum menguraikan adanya kerugian yang dialami oleh PT PPI akibat pembayaran harga GKP yang lebih besar dari harga perkiraan. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan bahwa status hukum PT PPI merupakan perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN, yang mana dalam hal ini memiliki kekayaan terpisah dari keuangan negara. 2. Bahwa mengingat status PT PPI dalam perkara akuo merupakan perusahaan yang berstatus sebagai BUMN, maka berdasarkan pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan maupun kerugian negara. Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 25 Februari 2025 yang menggunakan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP sebagaimana tertuang di dalam laporan yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2025 tidak mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 4B Undang-Undang BUMN junto pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut. Pasal 4B Undang-Undang BUMN, keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Pasal 1 ayat 2 KUHP, bila ada perusahaan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. 4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menimbang Undang-Undang BUMN telah diberlakukan terlebih dahulu sebelum tanggal surat dakwaan dibuat, maka surat dakwaan menjadi kabur dan tidak cermat. Karena jaksa penuntut umum di dalam menguraikan surat dakwaan tidak berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara junto pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang tidak mempertimbangkan status PT PPI yang merupakan perusahaan yang berstatus sebagai BUMN. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum tidak teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan.
bahwa oleh karena surat dakwaan kabur dan tidak cermat, sudah sepatutnya demi hukum, Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara akuo menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Lanjutkan, Yang Mulia. Izin lanjutkan, Yang Mulia. D4, jaksa penuntut umum telah tidak jelas dan tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan, di mana dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menggunakan harga patokan petani dalam menyimpulkan adanya kemahalan harga beli dan selisih keuntungan yang diterima 9 perusahaan swasta dari hasil jual beli GKP dengan PT PPI. 1. Bahwa dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menyatakan terdapat kemahalan harga beli gula kristal putih yang dilakukan PT PPI dengan 9 perusahaan swasta yang kemudian secara melawan hukum dijadikan dasar oleh BPKP RI dan jaksa penuntut umum dalam menetapkan kerugian keuangan negara dalam perkara akuo. Bahwa dalam halaman 28, 33, 74, dan 78 surat dakwaan penuntut umum, jaksa penuntut umum menguraikan adanya kerugian yang dialami oleh PT PPI akibat pembayaran harga GKP yang lebih mahal dari harga patokan petani. Padahal dalam surat dakwaan, GKP dibeli oleh PT PPI dari 9 perusahaan swasta yang merupakan importir sekaligus produsen gula, bukan dari petani, sehingga tidak tepat apabila perhitungan jaksa penuntut umum didasarkan pada harga patokan petani. Bahwa hal tersebut telah membuktikan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena jaksa penuntut umum mencampur adukan antara kedudukan petani dengan kedudukan 9 perusahaan swasta yang berkedudukan sebagai importir dan produsen gula. Padahal dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum telah mengetahui mengenai kedudukan 9 perusahaan swasta sebagai importir dan produsen gula, dan harga patokan petani hanya berlaku di tingkat petani. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35 tahun 2015 tentang penetapan harga patokan petani gula kristal putih tahun 2015 dan pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 42 tahun 2016 tentang penetapan harga patokan petani gula kristal putih tahun 2016 yang menentukan harga patokan petani yang selanjutnya disingkat HPP adalah patokan harga gula kristal putih di tingkat petani. Saya ulangi, di tingkat petani. Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum juga tidak mencantumkan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang relevan dalam menentukan harga patokan petani dalam perkara akuo. Selain hal tersebut di atas, dalam surat dakwaan akuo, penuntut umum telah tidak jelas dan tidak cermat dalam memberikan rincian nilai kerugian keuangan negara, di mana dalam surat dakwaan akuo tidak diuraikan mengenai metode perhitungan masing-masing komponen sehingga bisa mendapatkan penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp579.411.622.47 sehingga terbukti jaksa penuntut umum tidak memberikan gambaran yang jelas dan cermat tentang akibat dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Dengan demikian, telah terang dan jelas bahwa surat dakwaan akuo disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya surat dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, D5. Mengenai surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menguraikan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka, dan surat penetapan penahanan yang menjadi satu kesatuan dengan surat dakwaan. Melainkan jaksa penuntut umum hanya menguraikan peristiwa dugaan tindak pidana akuo yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sehingga surat dakwaan haruslah dinyatakan batal demi hukum.
bahwa dalam halaman 1 sampai dengan 4 surat dakwaannya, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, melainkan jaksa penuntut umum hanya menguraikan dugaan tindak pidana yang terjadi sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bahwa kewajiban jaksa penuntut umum dalam menyusun dan menguraikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan 2023 padahal telah dinyatakan dalam surat yang dikeluarkan oleh penyidik, antara lain surat perintah penyelidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor print strip 29-F-2-1-07-07-2023 tanggal 31 Juli 2023. Surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor print strip 54-F-D-2-F-D-10-10-2023 tanggal 3 Oktober 2023. Ketiga, juga dijelaskan dalam surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAP strip 60-F-2-F-D-2-10-10-2024 tanggal 29 Oktober 2024 dan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor print strip 50-F-2-F-D-2-10-10-2024 tertanggal 29 Oktober 2024 bahwa dari keempat surat tersebut di atas, dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi gula di Kementerian Perdagangan diduga terjadi dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Namun ketika masuk dalam tahap penuntutan inkasu dalam surat dakwaan, terdapat perbedaan periode yang signifikan mengenai tempus delicti terjadinya dugaan tindak pidana, di mana penuntut umum tidak menguraikan peristiwa pidana dalam kegiatan importasi gula yang terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Padahal tidak ada perubahan tempus delicti sejak penyelidikan sampai dengan penyidikan. Bahwa berdasarkan pasal 139 Jungto pasal 140 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan adalah wajib menyesuaikan tempus delicti yang dinyatakan dalam penyelidikan dan penyidikan. Inkasu jika hasil penyidikan menyatakan dugaan tindak pidana korupsi terjadi pada 2015 sampai dengan 2023, maka seharusnya dalam surat dakwaannya pun jaksa penuntut umum harus menguraikan seluruh dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa selama jangka waktu tersebut, bahwa apabila faktanya hasil penyidikan belum mencakup peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan 2023, maka penuntut umum seharusnya mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilakukan perbaikan, bukannya menindaklanjuti hasil penyidikan tersebut dengan membuat surat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan tindak pidana korupsi. Hal ini membuktikan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan telah tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap, maka berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP, surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara quo menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Dilanjutkan Yang Mulia. Lanjutkan Yang Mulia. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati. Berdasarkan seluruh hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo, sehingga sudah sepatutnya demi hukum menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. 2.
Surat dakwaan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh karena telah menetapkan terdakwa sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh 9 perusahaan dengan PT PPI. Hal ini membuktikan jaksa penuntut umum telah error in persona dalam menetapkan Thomas Trikasih Lembong sebagai terdakwa dalam perkara ini. 3. Surat dakwaan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh karena dalam mendalilkan unsur kerugian keuangan negara pada perkara Akuo, jaksa penuntut umum menggunakan laporan hasil audit yang dikeluarkan BPKP-RI. Sedangkan pada tahun 2018, BPK-RI sebagai lembaga yang berwenang secara konstitusional menghitung kerugian keuangan negara telah melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan berdasarkan LHP BPK 2015-2017 yang menyimpulkan tidak ada kerugian keuangan negara. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak lengkap, tidak cermat, dan tidak jelas, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Dan oleh karenanya surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum. Dilanjutkan. Majelis Hakim yang kami hormati, penuntut umum dan hadirin yang kami sayangi. Sampailah kami kepada permohonan, berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan dalam eksepsi ini, maka penasihat hukum terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Thomas Trikasih Lembong untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Akuo. 3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDS 06M110 FT102/2025 tertanggal 25 Februari 2025 disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap atau obscure libel. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor sebagaimana yang dimaksud tertanggal 25 Februari 2025 batal demi hukum netik van request. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor sebagaimana dimaksud tertanggal 25 Februari 2025 tidak dapat diterima need of overclock, membebaskan terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan selah dibacakan. 7. Memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan selah dibacakan. 8. Memerintahkan penuntut umum untuk melakukan rehabilitasi dan memulihkan nama baik dan kedudukan hukum terdakwa sesuai dengan harkat dan martabat terdakwa. 9. Membebankan biaya perkara ini kepada negara atau dalam hal yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikianlah eksepsi yang kami ajukan ini sebagai pelaksanaan dari hak azazi yang diberikan oleh undang-undang kepada terdakwa. Hormat kami, penasihat hukum Thomas Trikasih Lembong. Terima kasih. Baik, demikian untuk eksepsi telah dibacakan oleh penasihat hukum tadi secara bergantian. Selanjutnya terhadap eksepsi atau nota keberatan tersebut, apakah penuntut umum akan mengajukan tanggapan atau pendapatnya? Izin yang mulia, kami atas nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa akan mengajukan tanggapan secara tertulis yang mulia. Oleh karena itu kami mohon waktu 1 minggu untuk menyusun tanggapan tersebut. Kalau tidak sampai 1 minggu, bisa? Selasa tanggal 11? Kami siap yang mulia. Selasa tanggal 11 ya. Demikian.